Episode 45. Dokterku itu istriku. Sementara di rumah sakit, Vikram dan Andra pergi dengan lesu, mereka memegang konsekuensi yang mereka sepakati siapapun nanti pilihan Raisya mereka akan menerima dengan lapang dada dan berbesar hati. Jadi kedua dokter tampan itu pergi saling merangkul, dan saling menguatkan hati mereka. Vina juga menghampiri Raisya dan M3 meluk sahabat baiknya tersebut. Sabar ya Rei, memang pesonamu sudah tidak diragukan lagi, dulu saja tertutup karena lo sudah tunangan, sekarang sudah menikah, tapi mereka semua tidak ada apa-apanya dibanding suami kamu Rei. Vina menghibur dan menyemangati Raisya, sementara penonton juga buyar, mereka saling berbisik, dan penasaran siapa gerangan pria beruntung itu. Siapa ya suami dokter Raisya itu? Jadi penasaran, mana belum terekspos publik lagi, gantengan mana ya sama kedua dokter populer itu. Kata salah satu dokter wanita. Siapapun suami dokter Raisya, gue setuju dengan dokter Raisya, kita harus menjaga privasi dan menjelaskan langsung status dia, supaya tidak terjadi salah paham. Kalau ganteng sih relatif ya, tapi menurut gue yang paling ganteng itu masih Tuan Narendra, ya walau keadaannya sudah tidak normal lagi tapi ketampanannya masih tetap nomor 1. Jawabnya. Gue setuju. Timpal yang lainnya. Tidak tahu saja kalau babang ganteng nomor 1 itulah suami Raisya. Hari ini Raisya minta izin akan pulang terlambat karena harus membantu Profesor Ismail menangani pasien kecelakaan dan mengalami gegar otak. Abis sholat maghrib Raisya baru pulang, tapi hari ini Rendra cuma diam saja, tidak banyak bicara seperti biasanya, dia hanya menjawab sepatah dua patah kata pertanyaan Raisya. Mas Rendra kenapa ya? Pasti dia marah besar atas kejadian tadi siang. Gumam Raisya. Setelah makan malam Rendra masuk sendiri ke kamar tanpa acara narsis dan menjahili Raisya. Kasihan juga melihat dia kebingungan dan serba salah begitu. Batin Rendra. Tapi Rendra masih menjalankan aksinya, bahkan dia berusaha sendiri memindahkan tubuhnya ke kasur, tidak tahu saja kalau Rendra sudah bisa jalan bahkan lari Marston. Mas. Panggil Raisya lembut, dia menyusul Rendra naik ke kasur. Mas, maafkan aku pulang terlambat sekali, dan maafkan aku juga, tadi siang itu sungguh di luar keinginanku Mas. Kemarin aku sudah bilang ke dokter Andra kalau aku sudah menikah, tapi entahlah kenapa dia nekat, itu dokter Vikram juga pakai ikut-ikutan. Raisya menjelaskan semua yang terjadi tapi Rendra masih diam dan beralih posisi dari terlentang sekarang memunggunginya. Hati Rei sakit jika harus didiamkan seperti itu, kini dia membaringkan tubuhnya dan ganti memunggungi Rendra. Gadis itu menangis sesenggukan, dia tidak tahu harus bagaimana membujuk Rendra. Hik, aku harus bagaimana hingga kamu percaya Mas? Gumam Raisya dan masih bisa didengar Rendra. Dada Rendra bergemuruh mendengar rintihan tangis Raisya, dia merasa bersalah dan ikut merasa sakit. Rendra bangkit dari tidurnya dan meringsek tubuhnya ke dekat Raisya. Rei, sayang jangan nangis. Rendra menyentuh bahu Raisya dengan lembut. Raisya malah makin tergugu nangisnya. Raisya bangun dan M3 meluk P1 Gang Rendra menumpahkan semua di pangkuan sang suami. Aku tidak ingin seperti ini Mas, hik, jangan diamkan aku takut aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, dan aku sudah jujur sama kamu, hik. Raisya memeluk erat pinggang Rendra, perut Rendra jadi basah karena tangisan Raisya. Rendra mengangkat bahu Raisya perlahan dan mengelap air mata itu dengan lembut. Maafkan Mas cuma tidak suka saja banyak orang yang mengejar kamu, inilah resiko punya istri yang cantik.
Rendra berusaha mencairkan suasana. Aku juga tidak ingin seperti itu mas. Hik-hik. Raisya masih saja nangis. Kap-kap, nanti cantiknya hilang Iho kalau nangis terus. Air mata juga kering, bisa cepat keriput nanti. Rendra mulai menggoda istrinya. Biarin, biar jadi jelek sekalian, dan tidak ada yang naksir lagi. Cemberut Raisya, tapi dia lega akhirnya Rendra sudah kembali seperti biasanya. Jangan dong, masak istri Narendra yang tingkat gantengnya nomor 1 ini, punya istri jelek, kan tidak lucu, nanti dikira aku mendapat guna-guna dari orang jelek. Goda Rendra lagi. Terus bagaimana? Cantik salah, jelek apalagi. Raisya masih cemberut dan memukul D4 Rendra dengan manja. Rendra menggenggam tangan putih, dan mulus itu dan mengecupnya. Maaf yang tadi kelewatan ya, kesel saja, kok ada saja yang mengejar istri orang ini, hehe. Rendra terkekeh melihat B1X Bir manyun Raisya. Dia yang sudah gemes itu segera menyambarnya, awalnya cuma C1 Yuksman singkat, lama-lama menjadi panas karena Raisya sudah bisa membalasnya. Tangan Rendra mulai nakal, menelsup masuk ke dalam BJT1 Dur Raisya, tapi dia masih harus bisa mengendalikan nafasnya supaya tidak memakan Raisya malam itu, kalau tidak rencananya esok hari akan gagal. Tangan Rendra juga mulai ke D4 lem isi kacamata itu dan M3 rem 4C-nya. Ukurannya sangat pas di tangan dan padat. Raisya juga menahan G4 IR4-nya. 4 Oh, sebuah suara lolos begitu saja, dari mulut Raisya. Jangan di T4 Han sayang, aku suka main 3 ngarnya, tapi sementara hanya ini yang bisa mas berikan. Ucap Rendra. Rendra M3 Eng 1S4P Buk 1 TK3M4R Raisya bagaikan bayi yang baru lahir, sampai keduanya L3 mas. Terima kasih istriku, hanya ini yang bisa mas berikan dulu, dan kamu sudah menerima segala kekuranganku dan menutupinya dari halayak umum. Kamu juga sudah menjaga janji yang kamu ucap ke kami kalau harus merahasiakan semuanya. Tapi besok aku akan mengumumkan pada semuanya kalau kamu adalah istriku istri Narendra Ibrahim. Tapi setelah itu cobaan kamu akan lebih berat lagi sayang. Gumam Rendra sambil M3M4 inkan rambut Raisya. Rendra memperhatikan lagi bukit K3 milibar yang baru dia lihat seutuhnya. Rendra kembali M3 rem 4S dan menyes 4P-nya. Mencuri dari pemiliknya yang tidur pulas. Junior juga ikut bangun lagi, meronta ingin mencari musuhnya. Sabar Jun, besok kita akan memecah durian itu, sekarang yang ini saja dulu, kenapa rasanya N1 kemat dan menjadi candu, seperti manis B1X birmu sayang, Rendra bicara sendiri dengan angin. Episode 46. Pagi ini rutinitas sama seperti biasanya, setelah sholat subuh dia memasak lalu membantu Rendra bersih-bersih tubuhnya baru giliran Raisya. Raisya berangkat ke rumah sakit dengan wajah ceria dan fresh karena masalah dengan suami dan juga para fansnya sudah teratasi. Di rumah sakit ada dua pandangan saat berpapasan dengan Raisya, terutama para suster serta dokter penggemar Andra dan Vikram. Lihat itu dokter sok kecantikan, pakai nolak dokter Andra dan dokter Vikram, kata salah satu suster. Penasaran gue seperti apa suami dia, kalau tidak ganteng rugi sendiri. Jawab satunya. Suka-suka dialah seperti apapun suami dokter Raisya, pasti istimewa. Istrinya bahkan tidak goyah dirayu dokter paling famous saja masih setia. Jawab suster ketiga. Sementara Raisya langsung menuju ke ruang prakteknya, hari ini tidak begitu banyak antrian, jadi hari ini Raisya lebih rileks dan leluasa menanggapi keluhan para pasien,
sudah tidak ada lagi acara aneh seperti kemarin. Alhamdulillah ya sus, hari ini normal, ayo kita beres-beres dan istirahat. Raisya bersyukur karena pekerjaan lancar dan tidak dibumbui drama cinta lagi. Tapi saat mau keluar, Vina dan Siska lari terengah-engah menuju ke ruangan Raisya. "Rei, lihat di depan, siapa lagi yang sudah gila? Sudah dibilang Raisya sudah punya suami ini masih saja nekat." Vina menunjuk-nunjuk ke arah lobi. "Iya Rei, lihat ini gue sudah mengambil foto banner itu." Siska menunjukkan sebuah foto dari HP-nya. Di lobi terdapat tulisan yang sangat besar. "I love you Dr. Raisya." Raisya membelalakan matanya syok melihat semua itu, dia pusing dengan drama baru yang lebih heboh lagi. Karena ini jam istirahat jadi banyak pegawai rumah sakit yang penasaran, siapa lagi cowok yang akan mempermalukan diri sendiri itu. Astagfirullah, siapa lagi yang membuat kegaduhan seperti ini? Kesal Raisya. Dokter Andra, Dokter Vikram, serta Dokter Aziz juga penasaran, mereka bergegas ke lobi. "Siapa ini yang lebih gila dari kita Andra?" heran Vikram. "Yang jelas nyalinya sangat besar," jawab Andra. Raisya diikuti Vina, Siska dan Ruhi menuju ke lobi, memastikan semua itu. Dan semua yang dikatakan Vina dan Siska benar adanya, bahkan banyak orang berkumpul di sana seperti akan menonton syuting drama streaming saja. "Ada apa ini? Siapa yang melakukan semua ini?" Raisya bertanya pada mereka tapi tidak satu pun yang menjawab, karena memang tidak ada yang tahu siapa dan kapan banner itu dipasang. Raisya memanggil salah satu OB yang lewat. "Pak tolong saya, turunkan banner itu, ini rumah sakit bukan tempat teder." Raisya meminta OB itu menurunkan bannernya. "Iya dok, saya akan cari teman dan tangga dulu. Tapi tulisannya bagus dok, tandanya dia cinta mati pada dokter buktinya tidak tanggung-tanggung memasang tulisan besar ini," jawab OB. "Bapak tahu siapa yang memasang ini?" tanya Raisya. OB tadi cuma menggelengkan kepalanya. "Dari sekian banyak orang, kok tidak ada yang tahu, apa sih maksudnya?" Kesal Raisya. Lalu ada seorang anak kecil, dia salah satu pasien di res itu juga datang mendekati Raisya. "Dokter Raisya ini bunga untuk Anda." Gadis kecil itu menyerahkan setangkai bunga mawar merah pada Raisya. "Terima kasih cantik." Raisya menerima bunga itu dengan sukacita, Raisya mengira gadis kecil itu yang memberinya, padahal dia bukan pasiennya. "Tadi ada om-om ganteng yang meminta saya memberikannya ke dokter," kata ia. "I love you," ucap gadis kecil tersebut, dan mengecup pipi Raisya. "Lalu di mana orang itu sayang?" heran Raisya. Gadis kecil itu menunjuk ke salah satu lorong rumah sakit. Tapi saat Raisya menoleh dia tidak melihat siapa-siapa. Raisya menoleh ke arah Vina menaikkan alisnya tanda menanyakan sesuatu pada Vina, tapi Vina cuma menaikkan kedua bahunya. "Dasar pengecut, biarkan saja deh nanti Pak Budi dan temannya juga akan menurunkan banner itu. Ayo Vin, sis kita ke kantin saja," ajak Raisya. "Kamu tidak penasaran siapa orang misterius itu?" tanya Siska. Sebenarnya Siska sendiri yang penasaran siapa gerangan pria nekat itu. Demikian juga Vina dan yang lainnya. "Bukannya misterius tapi pengecut, buat apa penasaran, yang ada suamiku akan marah besar kalau tahu ini semua, lagian cukup dia seorang suami Raisya dunia dan akhirat." Kesal Raisya. "Cie yang sudah bucin sama babang tampan," goda Vina. "Ih apaan sih?" Muka Raisya memerah, dan memukul bahu Vina.
Raisya menarik tangan Vina supaya ikut ke kantin, tapi saat mereka hendak melangkah, ada anak kecil lagi yang datang menghampiri mereka. Dokter Raisya ini untuk dokter dari Om Ganteng. Bocah itu lagi-lagi membawa setangkai bunga mawar merah, tapi kali ini ada suratnya. Dokter Raisya, aku tunggu di aula, kalau kau penasaran padaku, datanglah. Love you full. Raisya menyerahkan surat tersebut ke Vina. Dia sangat jengkel dengan kelakuan orang misterius itu. Ayo kita semua samperin dia. Vina malah mengajak penonton untuk menemui pria misterius tersebut. Mereka mau-mau saja menuruti usul Vina. Ayo jadi penasaran siapa sih orang nekat itu? Jawab Andra. Terpaksa Raisya menuruti mereka untuk pergi ke aula. Di setiap 10 langkah Raisya akan muncul orang dan memberikan setangkai mawar merah serta tulisan I love you. Pintu aula tertutup rapat, Raisya dengan hati-hati membukanya. Di tengah aula berdirilah seorang pemuda yang wajahnya tertutup buket bunga yang besar. Setangkai bunga mawar merah tidak akan cukup untuk mengungkapkan rasa cintaku padamu rembulanku. Kupersembahkan 99 tangkai bunga mawar, yang 40 sudah berada di tanganmu, dan masih 59 lagi berada di sini. Raisya sangat familiar dengan suara itu. Vin, suara itu. Kata Raisya, tapi belum dia menyatakan suara siapa itu si pria misterius sudah kembali berkata. Suara boleh mirip, bahkan sama, tapi rupa dan cintaku tidaklah sama dengan siapapun juga. Sayangku my dokter, selama ini engkau telah menunjukkan kelembutanmu, kesabaran, dan ketulusanmu. Semua itu membuatku jatuh dan jatuh ke dalam samudera terdalam yaitu samudera cinta, tapi bukan samudera cinta yang ada di sinetron itu. Tapi ini adalah samudera cinta kita. Ucap Rendra. Penonton sampai tertawa geli mendengar rayuan maut Rendra, sementara Raisya sangat yakin kalau dia adalah Rendra suaminya. Tapi yang dia heran, Narendra yang sekarang dia lihat bisa berdiri kokoh, bahkan tanpa penyangga apapun. Raisya menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya, tidak percaya dengan semua yang telah dia saksikan saat ini. Raisya malah memeluk Vina dan menangis.